Kakak mulai ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kelas belajar dan pada kali ini spesial lah. Kita akan mulai mempelajari tentang persiapan dari seleksi mandiri. Nah, kali ini di pertemuan sore ini kita akan belajar tentang matematika dasar ya, matematika dasar dari soal-soal Cimaui. Nah, jadi kita fokus ke materi yang udah kita udah admin berikan ya di grup itu tentang eksponen dan juga logaritma dan juga ada bentuk akar ya kan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini dimudahkan dalam memahami materinya dan semoga apa yang menjadi cita-cita semoga terwujud. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, di sini kita mulai dulu. Nah, kan seleksi si mau masuk itu kan ada banyak macam ya. Ada dari SNBP, UTBK dan SNBT, PPKB, seleksi jalur prestasi dan juga ada seleksi SIMAUI. Nah, kalau seleksi SIMAUI nantinya pendaftarannya tanggal 3 sampai 23 Juni 2025 dan ujiannya itu berlangsung 2 hari ya. Tanggal 28 sampai 29 Juni 2025. Dan nanti pengumumannya setelah pengumuman UTBK ya kan, yaitu tanggal 11 Juli 2025. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini aku ambil dari sumber Simaui 2019, Matematika Dasar. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar y sama dengan 25, nilai dari 5 pangkat x min 1 pangkat 5 per 8 pangkat min akar y. Nah, kalau di sini berarti kan ini materinya eksponen ya. Oke, berarti kita harus tahu sifat-sifat dari perpangkatan. 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Oke, 1600 dengan 5. Nah, kalau ada soal kayak gini berarti kita harus mencari kelipatan ya, kelipatan dari basis yang ingin kita tetapkan. Misalkan kita menetapkan basisnya itu 5, berarti 1600 kalau kita bagi 5 itu berapa? Oke, 1600 ya. Kalau kita bagi 5, 1600 kita bagi 5 itu kan 320. 320 kalau dibagi 5 itu 64. Nah, berarti 5 pangkat 2 dikali 64 ya. Nah, ya tadi kan gini ya, 1600 dibagi 5 itu kan 320. 320 dibagi 5 itu masih bisa jadinya 64. Nah, 64 bagi 5 kan tidak bisa gitu ya. Nah, berarti 1600 itu 25 dikali 64. Oke, aku tulis seperti itu ya, teman-teman. 25 dikali 64. 5 pangkat 10x sama dengan 25 itu 5 pangkat 2 dikali 64 itu 8 pangkat 2. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya, kalau ada pangkat yang sama tapi basisnya berbeda, kalau ada A pangkat N dikali B pangkat N, berarti A dikali B pangkat N gitu ya. Jadinya 5 dikali 8 pangkat 2. Oke, kita samakan dulu pangkatnya. Berarti kalau 5 pangkat 10x itu kan sebenarnya 5 pangkat 5x dikali 2 ya kan. 5x dikali 2 itu 10x. Berarti 5 pangkat 5x pangkat 2. Nah, ini kan sama dengan sifat dari eksponen ya. Kalau kita punya pangkat A pangkat M dipangkatin N, berarti pangkatnya menjadi perkalian ya kan. 5 pangkat 5x dipangkatin 2, berarti 5x kali 2, yaitu 10x. Oke, benar ya. Nah, berikutnya gimana? Karena di sini udah kita pakai kesamaan di ruas kiri dan ruas kanan, maka dari itu kan pangkatnya udah sama ya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa 5 pangkat 5x sama dengan 40 ya. 5 kali 8, 40. Oke, mungkin sampai di sini. Kemudian ada 2 pangkat akar Y sama dengan 25. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Oke, terus kita bisa sederhanakan lagi.
Tidak ya, tidak bisa ya. Oke. Berikutnya kita kerjakan apa yang ditanyakan. 5 pangkat X min 1 dipangkatin 5 per 8 pangkat min akar Y. Oke. Di sini kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, berarti kan pangkatnya dikali ya. Jadinya 5 pangkat X kali 5 menjadi 5X. Min 1 kali 5 berarti jadi min 5 per 8 ini dengan yang diketahui kan basisnya 2, ya kan? 8 itu kelipatan 2. 8 merupakan 2 pangkat 3, gitu kan ya. 2 pangkat 3, kita pangkatin min akar Y. Nah, oke, berikutnya gimana? Di sini kalau ada pangkat negatif ya, kalau ada pangkat negatif berarti kan kita bisa pindah pindah posisi ya. Masih ingat gak kemarin kalau misalkan ada sifat A pangkat min N, berarti sama dengan 1/A pangkat N gitu ya. Kalau dia pangkatnya negatif di bagian pembilang, berarti kita pindah ke bagian penyebut jadi pangkatnya berkebalikan ya. Pangkatnya jadi positif. Nah, jadi kalau yang di sini 5 pangkat 5X min 5, karena di sini pangkatnya negatif, kalau kita ini kan posisinya penyebut ya. Kalau kita pindah ke bagian pembilang, jadi pangkatnya positif. 2 pangkat 3 pangkat akar Y. Nah, seperti itu. Kemudian apa nih yang kita bisa kerjakan? Kalau ada pengurangan, ya kan, pangkatnya dikurangi, berarti dia berasal dari pembagian ya. 5 pangkat 5X per 5 pangkat 5 gitu. Kalau ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian pangkatnya ditambah ya, kalau pembagian pangkatnya dikurangi gitu. Nah, jadi jangan dilupakan teman-teman. Sehingga 5 pangkat 5X itu 40 ya, 40 per 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 ini masih besar ya, coba kita abaikan dulu. 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 pangkat akar Y. Kalau perkalian ya kan, ini kan perkalian nih. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan jadi perkalian. Perkalian itu sifatnya kan bisa kita bolak-balik ya. Maksudnya gimana? Kalau A pangkat M dikali N itu sama aja A pangkat N dikali M gitu. Nah, berarti kan 2 kali 3 itu sama aja 3 kali 2. Nah, berarti ini bisa ditukar posisi. Jadinya 2 pangkat akar Y dipangkatin 3. Nah, kenapa harus ditukar posisi? Supaya menyesuaikan dengan apa yang diketahui pada soal ya, teman-teman. Nah, ini nih, kita dapatnya 5 pangkat 5X itu 40. Terus 2 pangkat akar Y itu 5 pangkat 2. Nah, nantinya 2 pangkat akar Y ini kita ganti menjadi 5 pangkat 2 gitu. 5 pangkat 2 pangkat 3. Oke, nah berikutnya 40 per 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 pangkat 3. Berarti kalau ada pangkat, pangkatin lagi, pangkatnya dikali ya. 5 pangkat 2 kali 3 itu 6. Nah, kemudian kalau ada pembagian ini, basisnya sama-sama 5, pangkatnya berarti dikurangi ya. Jadinya 40 dikali 5 pangkat 6 kurangi 5. Ya. Sama dengan 40 dikali 5 pangkat 1. Ya. Jadinya Oh, susah anjir. 40 kali 5 berarti 2. Nah, jadi kita dapat jawabannya yang di 200. Oke, nah berarti yang perlu kita pahami itu adalah alurnya ya, dan juga pemahaman dari konsep dasar sifat-sifat eksponen, akar, ya kan, yang perlu kita kuasai juga. Begitu. Oke, untuk soalnya nomor 1, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Gimana? Soalnya susah ya? Oke. Kalau misal gak ada yang mau tanyakan, bisa kasih reaction atau ketik paham ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, paham ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini aku ambil dari soal SIMAUI 2020. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurangi X log 16 sama dengan 7/6 dikurangi X log 8. Nilai X1 kali X2 adalah, nah, berarti
Kalau ini kan dia materinya apa? Logaritma ya. Berarti kita harus menguasai materi logaritma dan juga ada apa ini? Perkalian. Kalau ada dua nilai X berarti kan materinya persamaan kuadrat ya. Berarti ini perkalian dari kedua akarnya gitu. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Ada 4 log X dikurangi X log 16 sama dengan 7 per 6 dikurangi X log 8. Nah, di bagian logaritmanya kalau kita perhatikan ada 4, ada 16, ada 8. 4, 16 sama 8, basisnya enaknya kita ubah menjadi berapa nih? Ubah menjadi jadi 2 ya. Sama-sama kelipatan 2 ya kan ya. Kalau misalkan kita ambil 4, 4, 16 itu kelipatan 4, tapi 8 juga kelipatan 4, tapi kan tidak bisa ya kita pangkatin gitu. Jadi 4 ini kan 4 pangkat 1, 16 itu 4 pangkat 2, 8 itu 4 pangkat berapa? Kan nggak bisa. Nah, berarti paling paling sedikit itu kita buat basisnya menjadi angka 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 log X dikurangi X log 16 itu 2 pangkat 4 sama dengan 7 per 6 dikurangi X log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti habis itu apa nih? Habis itu kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kita lihat ada log X, ada log 2, ada X log 2. Berarti kan berarti kita harus menyesuaikan gitu teman-teman. Kita mau ubah menjadi apa nih enaknya? Atau 2 log X aja gitu ya. Kita ubah semuanya menjadi bentuk 2 log X. Oke, ingat nggak sifat logaritma? Kalau kita punya A log A pangkat M log A pangkat N, misalkan gini. Berarti jadinya N per M dikali A log A gitu ya. Berarti pangkat yang ada di sini dulu, yaitu pangkat 1 per pangkat yang ada pada basisnya, yaitu 2, dikali 2 log X dikurangi. Nah, di sini kan X log 2 ya, bukan 2 log X. Berarti gimana nih cara mengubahnya? Nah, ingat ini ya, kalau kita punya A log B, nah berarti kita bisa bikin dia menjadi B log A, tapi dia ada di posisi penyebut ya, atau dalam bentuk pecahan gitu. Nah, berarti kita bikin seperti itu, 1 per 2 log X. 2 pangkat 4 di sini ya. Oke. Sama dengan 7 per 6 dikurangi 1 per 2 pangkat 3 log X. Nah, ini kan sudah sama nih. 2 log X, 2 log X, 2 log X gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Oke, di sini tetap setengah dikali 2 log X dikurangi 1 per. Yang ada di sini, ini kan pangkat 1 ya. Berarti 1 per 4 dikali 2 log X sama dengan 7 per 6 dikurangi 1 per 3 dikali 2 log X. Oke, nah sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, habis itu gimana? Oke, karena di sini bentuknya masih sulit gitu ya, 2 log X. Gimana kalau kita buat pemisalan? Nah, kita misalin aja 2 log X itu sama dengan P misalkan ya. 2 log X sama dengan P, berarti setengah dikali P dikurangi 1 per seperempat dikali P sama dengan 7 per 6 dikurangi 1 per sepertiga dikali P. Nah, kemudian kita lanjutin taruh di sini. Jadinya P per 2 dikurangi 4 per P sama dengan 7 per 6 dikurangi 3 per P. Nah, gini ya, 1 kali P kan P. Kemudian kalau membagi, ya ada pembagian, kemudian membagi lagi, berarti 3-nya pindah ke atas ya. Jadi dia 3 kali 1 itu 3. 3 per P. Nah, kalau sudah seperti ini kan masih ada penyebut ya. Penyebutnya itu P ya. Gimana kalau kita kalikan dengan P. Kita mau menghilangkan P-nya. Jadinya P P P per 2 dikali P. P per 2 dikali P. Berarti P dikali P, P kuadrat ya.
P kuadrat per 2, kemudian dikurangi 4 per P dikali P, jadinya 4 kali P dibagi P jadi 4, sama dengan 7P per 6, dikurangi 3. Nah, kalau sudah begini, ini kan masih ada penyebut ya, penyebutnya ada 6 sama 2. Gimana kalau kita kalikan 6 ya, kita kalikan 6 supaya bentuknya tidak jadi pecahan gitu teman-teman. Oke, berarti jadinya 6 dikali P kuadrat dibagi 2, 6 dibagi 2 itu 3, 3P kuadrat, min 4 kali 6, min 24, sama dengan 7P dikali 6 dibagi 6, berarti 7P min 18. Oke, nah berikutnya 3P kuadrat min 7P min 24 ditambah 18. Min 24 ditambah 18. Berarti min 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Nah, kita sudah mempunyai persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat 3P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, karena di sini pasnya nggak cukup ya. Jadi kakak coba duplikat. Oke, bentar ya. Nah, berarti kita dapatnya tadi 3P kuadrat min 7P min 6 sama dengan 0. Oke, nah berikutnya gimana? Ya, eh, kita faktorin teman-teman. Karena di sini bentuknya persamaan kuadrat. Jadi kita faktorin 3P. 3P dikali P kan 3P kuadrat. Kemudian 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3 gitu nih ya. 2 kali 3. Kemudian kita harus mencari cara supaya menghasilkan min 7. 3 dikali 3 9. 9 dengan 2 selisihnya 7. Oke. Berarti di sini negatif, di sini positif ya. Gimana? Bisa nggak ngitung ini? 3P dikali P kan 3P kuadrat. 3P kali min 3 min 9P. 2 kali P berarti plus 2P. 2 kali min 3, positif kali negatif, negatif ya. Min 6. Jadinya 3P kuadrat min 9 tambah 2, berarti min 7P min 6 sama dengan 0. Oke, berarti sudah sesuai ya. Berarti sudah benar nih hasil dari pemfaktoran yang telah dilakukan. Oke, nah buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat ya. Mungkin ada step yang belum dipahami. Kan nyari, Kak ini nggak pakai rumus yang akar C per A aja, kan nyari akar-akar X1 sama X2 nggak sih? Benar. Nah, kenapa harus difaktorin? Karena di sini masih dalam bentuk P. Masih dalam bentuk pemisalan. Jadi jangan lupa kita membuat pemisalan. Oke, gimana Kak kalau misalkan di sini langsung aja ya kan X1 X2 berarti X1 kali X2 C per A sesuai dengan teorema Vieta. Berarti sama dengan min 6 per 3. Jadi jawabannya min 2. Ada nggak min 2? Nggak ada. Kenapa? Karena kita lupa bahwa ini masih tahap pemisalan. Oke, gitu ya. Kalau kita buat pemisalan, jadi jangan lupa kita kembalikan lagi nanti. Oke, berikutnya kita lanjutin dulu teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai eh, teorema Vieta di sini. Oke, berarti 3P plus 2 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. 3P sama dengan min 2, P sama dengan min 2 per 3. Atau P sama dengan 3. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke bentuk yang kita misalkan gitu ya. P itu 2 log X. 2 log X sama dengan min 2 per 3. 2 log X sama dengan 3. Oke, masih ingat gini nggak? Hubungan antara logaritma dengan eksponen. Kalau kita punya A log B sama dengan C, itu dalam bentuk eksponen itu sama dengan B, B sama dengan A pangkat C. Nah, ini jangan dilupakan ya. Berarti X sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berarti kita udah dapat nih nilai X-nya. Ini X1, di sini X2, gitu kan ya. Nah, berikutnya apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah X1 dikali X2 ini berapa ya gitu. X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat min 2 per 3 dikali 2 pangkat 3.
Nah, kalau ada perkalian eksponen gimana? Kalau ada perkalian eksponen ya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N gitu. Nah, berarti kalau gitu 2 pangkat min 2 per 3 ditambah 3. 2 pangkat min 2 per 3, ini pecahannya penyebutnya belum sama ya. Kita samakan dulu, jadinya 9 per 3 ya. Oke, jadi sama dengan 2 pangkat min 2 tambah 9 itu 7 per 3 ya. Nah, berikutnya gimana? Oke, 7 per 3. 7 dibagi 3 itu 2 lebih ya. Oke, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/3. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4. Sepertiga berarti akar 3 ya kan? Oke, akar 3 di sini akar 3 dari 2. Nah, berarti udah dapet nih. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Gitu, teman-teman, cara mengerjakannya. Nah, biasanya karena soal SIMAU ini kan kayak susah ya, susah dan mengecoh. Maka dari itu, kalau kita buat pemisalan, tujuan pemisalan apa sih dalam matematika? Tujuan pemisalan itu digunakan untuk konsep penyederhanakan. Nah, penyederhanaan artinya biar kita mudah menghitungnya gitu. Nah, nanti tapi jangan lupa dikembalikan lagi ke dalam bentuk asalnya. Nah, sehingga dapatlah nilai X1 sama X2-nya. Gitu, teman-teman. Oke, Kak buka bimbel buat si Maui nggak, Kak? Iya, aku buka bimbel si Maui. Untuk infonya aku share nanti malam ya di grup belajar. Oke, kita belajar dulu. Nanti kalian bisa nilai. eh, Kalau teman-teman ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Oke, kita hari ini fokus ke satu materi, ya, bukan satu materi sih. Fokus ke materi yang similar atau yang serupa, eksponen, logaritma, bentuk akar. Nah, tapi ya namanya soal SIMAUI, dia juga berkolaborasi dengan seperti ini materi persamaan kuadrat ya kan dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita sudah menuntaskan soal yang nomor 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke, sama-sama. Gimana? Sudah cukup paham untuk soal nomor 2? Nah, untuk kelas kali ini ada recordnya ya. Nanti teman-teman bisa mereview kembali dengan melihat rekaman kelasnya. Oke, nanti dan juga dapat file materi kok aman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 nih. Wah, gimana ya? Kelihatannya kayaknya susah banget ya. Ada eksponen, ada pangkat, ada logaritma. Ada apa ini? Ada determinan ya. Oke, berarti di sini ada materi eksponen, logaritma, sama materi matriks ya. Nah, berarti hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z yang memenuhi 3 pangkat 2X tambah Y dikurangi Z sama dengan 1/27 pangkat ini, log ini sama dengan ini, dan matriks ini. Oke, kita apa nih? Kita kerjakan apa dulu? Oke, kita coba kerjakan dari eksponen dulu nih. Ya, 3 pangkat 2X ditambah Y min Z sama dengan namanya eksponen ya. Eksponen itu perpangkatan. Berarti kita harus fokus ke basis ya. Basisnya di sini ada 3. Di sini 1/27. Nah, jangan lupa 27 itu kelipatan dari 3. Berarti kita bisa bikin 27-nya ini menjadi 3 pangkat berapa ya gitu. 3 pangkat 3 gitu ya. X dikurangi Y ditambah 2Z ditambah 2. Nah, berikutnya ini masih belum sama. Di sini 3, di sini 1/3 pangkat 3. Nah, berarti kan beda bentuknya ya. Nah, kita harus ingat persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Nah, kalau kita punya basis ya, basisnya sama-sama A. A pangkat fx. Nah, ada persamaan sama dengan A pangkat gx. Nah, kalau nanti basisnya sudah sama, berarti persamaannya fx sama dengan gx. Gitu. Nah, jadi tujuan kita mengubah ini dulu nih, bentuk pecahannya menjadi 3 pangkat berapa gitu ya. 2x tambah y dikurangi z sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah, ingat ini enggak? Sifat eksponen lagi. Oke, aku sedikit nge-review ya, sifat-sifat eksponen. Kalau kita punya 1 per A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat min N. Gitu ya. Oke, berarti 3 pangkat min 3
pangkat X dikurangi Y ditambah 2Z ditambah 2. 3 pangkat 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan. Nah, kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali min Y, plus 3Y. Min 3 kali 2Z, berarti min 6Z. Min 3 kali 2, berarti min 6 ya. Oke. Nah, perhitungan-perhitungan ini yang harus diwaspadai ya, teman-teman. Oke, min 3 kali 2. Oke, min 6 ya. Terus, kemudian ini kan sudah sama ya. Jadinya 2X ditambah Y min Z sama dengan min 3X ditambah 3Y min 6Z min 6. Oke, nah berikutnya, ya kita samakan dulu ya. 2X ditambah 3X jadinya 5X. Y dikurangi 3Y min 2Y. Kemudian min Z ditambah 6Z plus 5Z sama dengan min 6 ya. Oke. Nah, berikutnya kita udah dapat nih persamaan 1. Persamaan 1 ternyata 5X min 2Y ditambah 5Z sama dengan min 6. Kemudian kita coba cari lagi yang lain bentuknya ada logaritma ya. Ada logaritma, ada matriks. Nah, gimana kalau yang matriks dulu ya? Ini kan tempatnya nggak cukup ya. Kita coba yang matriks dulu ya. X setengah, di sini 2Y, di sini 2 sama dengan 2. Kalau ada kayak gini, ingat ini enggak konsep dari matriks? Ada yang namanya determinan. Determinan dari matriks ya. Determinan dari matriks, kalau kita punya elemen A, B, C, D ya. Nah, ini ordonya 2 kali 2, berarti determinannya adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi dia menyilang gitu, teman-teman. A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi X dikali 2 dikurangi 2Y dikali setengah gitu. Jadi, oke sebentar ya. Nah, X dikali 2 dikurangi setengah dikali 2Y sama dengan 2. 2X min Y sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kedua ya. 2X min Y sama dengan 2. Oke, nah berikutnya karena ini nggak cukup, aku duplikat lagi ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, berikutnya kita coba kerjakan yang logaritma. Logaritma X min Y ditambah Z sama dengan 1/1 plus 2 log 5. Oke, nah berarti kalau ada kayak gini gimana nih kalau logaritma? Ya, kita tetap lihat dulu basisnya ya. Di sini ada 1, di sini 2 log 5. Nah, ada 2 log 5. Masih ingat ini enggak? A log A sama dengan 1. Ya kan? Nah, log X min Y ditambah Z sama dengan 1/1 ini kita ubah menyesuaikan dengan ini ya, basis pada logaritma yang di samping, yaitu 2. Berarti 2 log 2 ditambah 2 log 5. Oke, nah berikutnya nih ada penjumlahan logaritma. Kalau kita punya A log B ditambah A log C, itu sama dengan A log B dikali C. Nah, jadinya 1/2 log 10 gitu. Nah, yang di sini log X min Y plus Z. Nah, berikutnya gimana nih? Berikutnya, kalau logaritmanya nggak ditulis nih ya, logaritmanya nggak ditulis, ini berapa basisnya? Ada yang tahu nggak? Kalau logaritma basisnya nggak ditulis, itu basisnya berapa? Basisnya itu 10, teman-teman. Jadi di sini 10 log X min Y ditambah Z sama dengan, nah kalau yang ada di sini 1/2 log 10. Nah ini bisa kita ubah menjadi 10 log 2. Ya kan? Ingat itu yang tadi sifatnya kalau ada 1/A log B sama dengan B log A gitu ya. Nah, berarti dengan kesamaan konsep persamaan logaritma, apa yang dapat kita simpulkan? 10 log ini sama dengan 10 log ini. Berarti simpulannya adalah X min Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat nih persamaan berikutnya adalah X min Y
ditambah Z sama dengan 2. Nah, begitu teman-teman. Oke, nah berarti kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata nggak cukup lagi ya teman-teman. Aku coba duplikat lagi. Nah, ini ada apa aja nih terkait persamaannya? 5x min 2y ditambah 5z sama dengan min 6. 5x min 2y ditambah 5z sama dengan min 6. Kemudian ada 2x min y sama dengan 2. Kemudian ada x min y ditambah z sama dengan 2. Nah, oke, begini ya. Kemudian pasti 10 Kak, ya benar ya, pasti 10. Kalau logaritma, basisnya nggak ditulis, itu sudah pasti 10, teman-teman. Oke, nah kita lanjut lagi. Dari 3 persamaan, ini kita mau mencari masing-masing nilai X-nya, ya kan? Kita coba, apa ya? Di sini Z sama dengan 2 min X ditambah Y. Kalau yang di sini kan min Y sama dengan, oke lah, kita coba X-nya aja ya. Kita coba X-nya. 2X min Y. 2X sama dengan 2 plus Y. X sama dengan 2 plus Y per 2. Nah, berarti Z sama dengan 2 dikurangi 2 plus Y per 2 ditambah Y. Jadinya Z sama dengan, oke, samakan penyebut ya, semuanya menjadi 2. Berarti di sini 4 ya. 2 kali 2, 4. Min 2 min Y plus 2Y. Oke, jadinya 2Z sama dengan 4 kurangi 2 yaitu 2 ya. Min Y ditambah 2Y berarti Y plus 2. Nah, kita dapat 2Z sama dengan Y plus 2. Oke, berikutnya apa lagi nih? Di sini ada 5X ditambah 5Z dikurangi 2Y sama dengan min 6, ya kan? Kemudian kita coba cari X ditambah Z ya. X ditambah Z ini dapat dari mana ya kan? X ditambah Z. Oke, berarti di sini Z-nya ini kan 2Z ya. 2Z-nya kita ubah menjadi Z aja. Berarti Z sama dengan Y plus 2 per 2. Oke. Nah, X ditambah Z itu 2 tambah Y per 2 ditambah Z-nya itu Y ditambah 2 per 2. Oke. Y ditambah 2 per 2. Dikurangi 2Y sama dengan min 6. Jadinya 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2Y ya. 4 tambah 2Y. Min 2Y sama dengan min 6. Di sini kan kelipatan 2 ya teman-teman. Berarti 4 bagi 2, 2. 2 tambah Y berarti ya. 5 dikali 2 tambah Y. Min 2Y sama dengan min 6. Jadinya 10 ditambah 5Y. Min 2Y sama dengan min 6. Jadinya 3Y sama dengan min 6. Min 6 min 10. Berarti min 16 per... Oh ya, min 16 ya. Jadinya nanti Y-nya min 16 per 3. Oke, kita dapat Y-nya adalah min 16 per 3. Nah, jadi begitu. Nah, kita dapat Y-nya. Kemudian, untuk masing-masing nilai X sama Z itu kan ada Y-nya ya. Nah, kita coba cari yang X dulu. X itu 2 ditambah min 16 per 3. Min 16 per 3 per 2 ya. Min 16 per 3 per 2. Jadinya 2 kurangi, oke ini masih pecahan, jadi kita ubah dulu ke bentuk yang sama. Menjadi 6 per 6 per 3 ya. 6 dikurangi 16 per 3 per 2 jadinya min 10 per 6 atau min 5 per 3. Oke. Ternyata X-nya min 5 per 3, Z-nya juga sama. Z-nya kan sama dengan Y ya. Z-nya sama dengan X ya. Berarti min 5 per 3 juga. Oke, berarti untuk
jumlah semua nilainya itu X ditambah Y ditambah Z dan min 5/3 ditambah min 16/3 ditambah min 5/3. Nah, jadinya min 10, min 16 berarti min 26 per 3 ya. Oke. Eh, kok nggak bisa ditulis di sini? Jadinya min 26/3. Nah, jadi jawabannya itu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti tidak ada di opsi ya. Oke. Aman teman-teman sejauh ini? Karena ada beberapa soal SIMA UI di tahun 2019 itu yang tidak memiliki opsi. Iya, betul. Dulu dulu itu ini apa namanya? Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya, soal nomor 4, ini materinya logaritma lagi. Ya, memang agak pening ya, teman-teman, untuk soal SIMA UI. Jadi, silakan dinikmati. Oke, soal nomor 4, jika 2 ditambah log 2x. Ya. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Ada dua tipe dalam penulisan logaritma. Ada log A, log B ya. A log B sama dengan C. Ada yang juga nulisnya gini. Log A, B sama dengan C. Nah, berarti ada dua versi. Berarti jangan bingung, dia sama aja gitu. 2 ditambah 2 log X sama dengan 3, ditambah 3 log Y sama dengan 6 log X min Y. Nah, nilai dari 1/Y dikurangi 1/X itu berapa? Oke, kita mau mencari 1/Y dikurangi 1/X. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti di sini dikalikan X, berarti jadinya XY. Di sini dikali X ya. Oke, sebentar ini salah nih. Nah, yang di sini dikali X jadinya X per XY. Kalau yang di sini dikali Y berarti X kali Y. Di atas juga kali Y, jadinya X dikurangi Y per XY. Nah, kita harus tahu nilai X dikurangi Y sama dengan nilai dari XY-nya juga. Oke, kita butuh yang mana dulu nih? Kita selesaikan dulu persamaan logaritmanya. Kalau 2 ditambah 2 log X. Nah, 2 ditambah 2 log X itu 2 itu kan 2 log 2 pangkat 2. Nah, iya kan? Kalau kita punya logaritma A log B pangkat N, berarti N dikali A log B gitu. Nah, jadinya kalau kita punya 2 log 2 pangkat 2, berarti 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, 2 kali 1 itu 2. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita modifikasi 2-nya menjadi 2 log 2 pangkat 2. Kenapa 2? Karena basisnya sama-sama 2 ya, yang di sini. Ditambah 2 log X. Nah, kalau ada penjumlahan gini, udah tahu kan ya kan? Bahwa perkalian ya kan. Jadi kalau ada penjumlahan logaritma itu kita kalikan 2 log 2 pangkat 2 dikali X. Yaitu 2 log 4X. Nah, ternyata kita tahu 2 log 4X. Oke, berikutnya 3 ditambah 3 log Y. Oke, kita mau ubah 3-nya menjadi 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti ini pangkat 3. Ditambah 3 log Y. Sama dengan 3 log 3 pangkat 3 dikali Y. Yaitu 3 log 9Y. 3 pangkat 3 itu 27. Oke, hampir terkecoh. Jadi 3 pangkat 3, 27 ya. 27 Y. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian 6 log X min Y ya. 6 log X min Y. 6 log X min Y ini kita ubah menjadi apa ya gitu. Karena di sini ada perbedaan apa nih? Perbedaan basis ya. Di sini 6, di sini 3, di sini 2. Nah, berarti apa nih?
3 sama 2 kan nggak bisa disamain ya. 6 itu kan 2 kali 3 ya. Nah, berarti kan ini ada kebingungan nih. Jadinya apa yang harus kita kerjakan? Kita harus pakai sifat logaritma yang ini. Kalau kita punya A log B, kalau kita punya A log B. Nah, ini kan basisnya A, ya kan? Tapi kita ingin keduanya ini tidak menjadi basis. Berarti P log P log B per P log A. Nah, kenapa ada P? P ini adalah basis yang kita buat secara kesepakatan. Nilai P-nya berapa? Bebas gitu. Bebas-bebas aja. Nah, jadinya kita coba nih ubah menjadi log 4x per log 2. Nah, aku anggaplah basisnya 10 gitu ya, nggak usah ditulis ya kan. Terus di sini log 27y per log 3. Nah, kalau yang di sini log x min y per log 6. Nah, kenapa begitu? Ya, nanti supaya bisa kita kerjakan, teman-teman. Seperti itu. Oke, contohnya gini. Yang pertama, ya kan? Aku pakai yang warna hijau deh. Yang pertama nih, kita coba pakai eh, log 4x per log 2 sama dengan log x min y per log 6. Nah, berikutnya kita eh, kita coba tuker ya. X min y-nya sama 2 tuker, berarti log 4x per log x min y sama dengan log 2 per log 6. Nah, ini nggak muat ya, teman-teman. Oke, ini nggak muat ternyata. Aku taruh di slide berikutnya saja. Oke. Wah, ini habisin banyak slide ya, kalau soal si mau. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Untuk yang pertama, tadi kita tahu bahwa log 4x log 2 gitu ya. Log 4x per log 2. Kemudian ada apa lagi? Ini sama dengan ya, teman-teman. Oke, ini ya, sama dengan. Yang kedua itu ada log 27y per log 3. Log 27y per log 3 sama dengan yang ini menjadi log x min y per log 6. Oke, kita coba pakai yang pertama dengan yang ketiga ini ya. Log 4x per log 2 sama dengan log x min y per log 6. Nah, kalau kita tuker menjadi log 4x per log x min y. Nah, ini kan kali silang ya konsepnya ya. Kalau perkalian kan bisa tuker ya, teman-teman. Di sini log 2 per log 6. Nah, kalau aku coba kembalikan lagi, berarti menjadi bentuk x min y log 4x sama dengan 6 log 2 gitu. Nah, kita dapat nih persamaan satu ya kan. Ini adalah persamaan satu. Kemudian kalau yang kedua nih log 27y per log 3. Nah, caranya sama ya. Caranya sama yang kita lakukan. Di sini log x min y per log 6. Kalau ditukar ya teman-teman, log 27y per log x min y sama dengan log 3 per log 6. Kalau ditukar berarti jadinya ini jadi basis ya. X min Y log 27Y sama dengan 6 log 3. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang kedua, 1 sama 2, gimana nih biar kita menghasilkan sesuatu? Kita jumlahkan ya. 1 ditambah yang 2 nih. Nah, kita kalau jumlahkan berarti menjadi X min Y log 4X ditambah X min Y log 27Y sama dengan 6 log 2 ditambah 6 log 3. Kalau penjumlahan logaritma itu sama aja dikali ya. X min Y sama dengan apa? X min Y log 4X dikali 27Y. 4X dikali 27Y sama dengan 6 log 2 dikali 3. Berarti 6 log 6 ya. Yang di sini X min Y log
108. 108 X dikali Y. Oke. 108 X dikali Y. Nah, berikutnya apa nih? Ini kita sudah mulai menemukan ini ya, bentuk-bentuknya ya. Nah, eh, kita tahu bahwa di sini kan X min Y log 108 XY sama dengan 6 log 6 itu kan 1 ya, teman-teman. Oke, kita coba pakai sifat yang tadi gitu. Sifat yang logaritma diubah ke dalam bentuk eksponen. Oke. Slide berikutnya lagi ya. Di sini kita dapat bahwa X min Y log 108 XY. X min Y log 108 XY sama dengan 1. Ingat ini enggak? A log B sama dengan C. Berarti B sama dengan A pangkat C. 108 XY sama dengan X min Y pangkat 1. Artinya 108 XY sama dengan X min Y. Gitu teman-teman. Nah, tadi gimana? 1/Y min 1/X. Itu sama aja X min Y per XY. Nah, jadinya X min Y, di sini kan perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi dia membagi. Per XY sama dengan 108. Nah, ternyata kita dapat nih. Oh, nilai dari 1/Y sama apa? 1/Y dikurangi 1/X ya. 1/Y dikurangi 1/X itu sama dengan 108. Gitu. Nah, jadi itu cara mengerjakan dari soal yang nomor 4, teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang nomor 4? Nah, ini 1 jam sudah memakan waktu ya. 4 soal udah memakan waktu 1 jam, tapi kan menjelaskan gitu ya. Aku menjelaskan secara detail dan rinci gitu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, bisa kita lanjut lagi ya. Oke, mungkin soal kali ini nggak sampai 10 kayaknya. Ini banyak banget ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5, jika 2 dikali log A pangkat 3 per 2, B 7 pangkat 7 per 2 dikali C pangkat 11 per 2 sama dikurangi 2 log BC sama dengan 3 log B pangkat X plus Y dikali A dikurangi 3 log C pangkat X min Y, maka X per Y-nya berapa? Nah, ketika lihat soal ini kan soalnya agak ribet ya. Nah, tapi coba kita kerjakan. Jadi jangan keburu apa ya? Jangan keburu dibawa pusing gitu ya. Nah, kita ingin mencari nilai X sama nilai Y-nya. Yang mana nih yang mudah kita kerjakan? Ini teman-teman, kalau kita tahu sifat ini ya, A log A pangkat N, berarti N dikali A log A. Ini ada perkalian nih ya kan, 2 dikali log ini, berarti bisa kita ubah ya menjadi log A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat 7 per 2 dikali C pangkat 11 per 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau kita ubah kembali menjadi ini berarti kan N-nya menjadi pangkat ya, yaitu pangkat 2 di sini. Dikurangi log BC pangkat 2 sama dengan log B pangkat X ditambah Y dikali A pangkat 3 dikurangi log C pangkat X min Y pangkat 3. Nah, ini kalau di sini sudah sama ya basisnya ya. Kalau nggak ditulis basisnya adalah 10. Nah, oke ya, aman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Log A pangkat. Nah, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 3 per 2 dikali 2, yaitu 3 ya. A pangkat 3, B pangkat 7, kemudian C pangkat 11, dikurangi log B pangkat 2, B pangkat 2 ya. B pangkat 2, C pangkat 2 sama dengan log B pangkat 3X ditambah 3Y dikali A pangkat 3. Kemudian dikurangi log C pangkat 3X min 3Y.
Oke, nah berikutnya gimana? Kalau ada pengurangan logaritma. Kalau ada pengurangan logaritma, masih ingat nggak nih? A log B dikurangi A log C sama dengan A log B dibagi C. Nah, jadi pembagian ya. Berarti log A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 11 per log, oke ini jadi satu aja. Jangan kita pecahkan gitu ya. Berarti log A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 11 per B pangkat 2, C pangkat 2. Sama dengan log B pangkat 3X ditambah 3Y dikali A pangkat 3 per C pangkat 3X min 3Y. Oke. Nah, berikutnya gimana nih? Berikutnya coba kita hitung dulu ya. Berarti log A pangkat 3, B pangkat 5, C-nya pangkat 9 sama dengan em, oke, C-nya taruh di bawah aja ya kan biar sesuai nih. Sesuai dengan di ruas kanan. Berarti kalau C-nya pangkat 9, kalau dipindah ke bawah jadi min 9 gitu ya. Di sini log dari B pangkat 3X tambah 3Y dikali A pangkat 3 per C pangkat 3X min 3Y. Nah, berarti di sini dengan konsep kesamaan bentuk di ruas kiri dan ruas kanan, kita bisa dapat nilainya, ya kan? Kalau misal mau mencari nilai dari 3X tambah 3Y, berarti di sini ya, yang B ya. Kemudian kalau 3X min 3Y, berarti yang ini, yang C ya, gitu. Min 9 gitu. Nah, berarti kita butuh, eh ya butuh slide baru lagi ya. Oke, sabar. Tambahkan lagi slide yang baru. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Tadi kita dapat apa aja? 3X tambah 3Y sama dengan 5 ya. 3X ditambah 3Y sama dengan 5. Kemudian 3X min 3Y sama dengan min 9. Nah, berarti kita mau mengeliminasi. Eliminasi apa nih? Eliminasi yang X-nya dulu. Berarti 3X kurangi 3X habis. 3Y ditambah 3Y jadinya 6Y. 5 ditambah 9 itu 14. 5 tambah 9, 14. Jadinya Y-nya 14 per 6. 14 per 6 kita sederhanakan menjadi 7 per 3 ya. Oke. Kemudian kalau nilai X-nya gimana? 3X tambah 3Y sama dengan 5. 3X ditambah 3 dikali 7 per 3 sama dengan 5. 3X ditambah 7 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 kurangi 7. 3X sama dengan min 2. X-nya adalah min 2 per 3. Nah, berarti X per Y-nya berapa? Min 2 per 3 per 7 per 3. Jadinya 3-nya coret, jadinya min 2 per 7. Nah, min 2 per 7 jawabannya yang C. Gitu. Nah, berarti udah ketemu nih. Untuk soal yang nomor 5, jawabannya adalah min 2 per 7. Gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang nomor 5. Gimana? Masih aman nggak nih? Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir gitu. Kita akan bahas sampai soal nomor 6 pada pertemuan kali ini. Untuk soal berikutnya, jika log 2, 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus tambah 2x. Nah, ini apa nih? Kalau ada penjumlahan terus, itu masuknya apa? Masuknya ke materi barisan dan deret. Dia masuk ke deret gitu ya. Oke, ini udah kolaborasi lagi nih. Udah eksponen, logaritma, barisan dan deret ya kan. Sama dengan min 28 dikali log 2, 2 per 50. Oke. Sama seperti tadi ya, kalau ada bentuk A log B sama dengan C, versi lainnya kan bisa log A, B sama dengan C. Nah, jadi di sini 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus tambah 2x ya kan. Sama dengan min 28 dikali 2 log 2 per 50 ya. 2 per 50. Oke, nah di sini kita perhatikan bentuk dari deretnya dulu ya kan.
ada bentuk deret nih. Deretnya itu 2 ditambah 4. Oke, ini kok malah jadi perkalian ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus ditambah sampai 2x ya. Nah, di sini kan apa? Dia masuknya ke genap ya, angka-angka genap yang kita jumlahkan. Oke, aku coba sederhanakan dulu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus tambah 2x. Itu kan sebenarnya 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus tambah x gitu ini ya. Nah, rumus deret masih ingat gak rumus deret? Rumus deret itu kalau kita punya eh, U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya berarti Sn ya. Sn sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, ini bentuk apa? Bentuk deret dari ganjil. Oke, hah? Gimana maksudnya? Tadi kan genap, tapi kok ganjil? Nah, gini ya. Ini kan awalnya genap. Nah, kita sadar bahwa ini berpola ya. Berpolanya gimana? Coba duanya dikeluarin ya kan. 2 kali 1 yaitu 2. Ditambah 2 kali 2 itu 4. Ditambah 2 kali 3 itu 6. Dan seterusnya. Nah, berarti jadinya jadi ganjil ya kan. Jadi ganjil yang ini. Nah, untuk ganjil, deretnya itu Sn sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, maka dari itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus ditambah 2x sama dengan 2 dikali 2 dikali n dikali n plus 1. Oke. Berarti di sini n-nya itu adalah x ya. N itu yang paling terakhir gitu. Yang dari apa? Suku yang paling terakhir. Berarti jadinya 2 dikali 2x. Oke, oke, oke. Kita tulis di sini aja deh ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah terus ditambah X itu sama dengan X dikali X plus 1 per 2. Nah, seperti ini. Jadinya kalau kita kali ke sini, berarti 2 dikali. Oke, oke. Berarti 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus tambah X sama dengan X dikali X plus 1. Nah, ini kembali lagi ya ke bentuk asalnya. Nah, berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus tambah 2x itu sama dengan x kuadrat ditambah x. Nah, ini ternyata. Jadi 2 log 5 x kuadrat ditambah x sama dengan min 28 dikali 2 log 1 per 25. Nah, 25 itu kelipatan dari 5. Oke, berarti di sini biarin aja em, 5 pangkat X kuadrat plus X ya. 2 log 5 pangkat X kuadrat plus X sama dengan min 28 dikali 2 log 1 per 5 kuadrat. Berarti 5 pangkat min 2 gitu ya. Oke, tahu nggak kenapa? Gini, 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 gini. 1 per 5 pangkat 2. Nah, ini kan masih pecahan. Kalau kita mau pindahin ke atas, berarti pangkatnya berkebalikan. Ya kan? Yang awalnya positif jadi negatif. 5 pangkat min 2. Nah, berarti kalau gitu, kita ada perkalian ini ya. Ada perkalian dari logaritma. Kalau kita ingat lagi, A log A, jangan A log A aja. A log B gitu. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, berarti kan dia perkalian ya. N-nya ini kan ini nih, min 28. Kita bisa ubah menjadi 2 log 5 pangkat min 2. Berarti N-nya kembali ke pangkat yang di sini. Yaitu dikali ya, dikali min 28. Oke, 2 log 5 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 2 log 5 pangkat min 2X dikali min 28. 2 log 5 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 2 log 5 pangkat 56.
Nah, berarti udah ada yang sama nih, ya kan? Dengan konsep kesamaan ini, kita ambil kesimpulan bahwa 5 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 5 pangkat 56. Oke, aku duplikat lagi ya untuk slide-nya. Oke, kita dapat 5 pangkat X plus 2. Oke, 5 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 5 pangkat 56. Nah, dalam persamaan eksponen, kalau basisnya sudah sama, artinya pangkatnya di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. X kuadrat ditambah X sama dengan 56. X kuadrat ditambah X, oke, X kuadrat tambah X sama dengan 56. Ini kita sederhanakan sama dengan 56. Jadinya berapa kali berapa sama dengan 56? 7 kali 7 kali 8 ya. 56 itu hasil dari 7 kali 8. Artinya eh, eh, X-nya ini 7, X plus 1-nya ini 8. Ya benar kan? X plus 1 sama dengan 8, maka X-nya adalah 7 gitu. Nah, kita tahu bahwa nilai X-nya sama dengan 7. Terus nilai X min 2. X min 2-nya berapa? X min 2 berarti 7 dikurangi 2, yaitu 5. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah yang A, yaitu 5. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, intinya dari apa yang udah kita pelajari pada sore hari ini, dari soal nomor 1 sampai 6, itu kita harus kuat dalam konsep pemahaman dasar dari materinya gitu. Kalau misal logaritma, berarti kita harus mengetahui sifat-sifat logaritma, ya kan? Nantinya mau digimanain gitu. Setelah membaca soal, kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, contohnya gini nih, yang ini ya logaritma. Kita lihat dulu nih, ada 4 log X, X log 16, X log 8. Nah, berarti kan kalau logaritma mainnya di basis ya, kita samakan basisnya dulu. Nah, 4, 16 sama 8 itu kelipatan berapa? Kelipatan 2, ya kan bisa 2 pangkat berapa gitu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, nah tentunya supaya apa ya bisa mengerjakan soal SIMA UI perlu latihan dan penguatan konsep materi. Gitu kuncinya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Kakak jelasin pada sore hari ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 materi matematika subtes matematika dasar ya SIMA UI. Untuk kelas berikutnya kita akan membahas tipe soal dari materi yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung pada kelas sore hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya.